Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas pada sore hari ini, kita akan segera bergabung dengan Brigadir Satria, anggota NTMC Korlantas Polri yang saat ini berada di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Brigadir Satria, silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih Lydia dan selamat sore pemirsa. Kepadatan pada sore hari ini mulai terjadi di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Di tempat saya melaporkan saat ini dikarenakan mulai masukinya jam pulang perkantoran. Jika dapat saya gambarkan secara umum memang untuk keramaian masih terjadi dari berbagai arahnya, terutama kendaraan dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan berbelok menuju ke arah Cawang masih dalam keadaan cukup ramai namun juga cenderung padat. Kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap bersabar serta tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Selain itu juga sama halnya untuk lalu lintas dari arah Cawang atau dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan berbelok menuju ke arah Pasar Minggu juga terjadi perlambatan kecepatan, bahkan ketersendatan terjadi hingga menjelang flyover Pancoran, agar para pengendara dapat tetap bersabar mengantri pada lajur Anda agar tidak mengganggu kelancaran pada lajur lainnya. Namun berbeda halnya untuk lalu lintas dari arah Kuningan atau dari arah Manggarai yang akan menuju ke arah Pancoran atau Cawang maupun yang akan berbelok menuju ke arah Semanggi masih dalam keadaan relatif lancar dengan kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 40 hingga 60 km per jam. Namun tetap kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Sementara untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun yang akan berbelok menuju ke arah Manggarai dan yang akan menuju ke arah Pasar Minggu pun juga masih dalam keadaan cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada sore hari ini. Perlu kami informasikan untuk penerapan ganjil genap sesi kedua yang berlangsung pada sore ini hingga malam hari nanti pukul 9 juga masih diterapkan oleh anggota kami yang berada di lapangan, di mana pada hari ini hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintasi sepanjang ruas jalan Gatot Subroto maupun seterusnya. Sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Selain itu juga perlu kami informasikan menurut data dari BMKG, itu kawasan DKI Jakarta dan juga sekitarnya pada malam hari nanti juga masih akan turun hujan dengan intensitas beragam. Kami himbau kepada seluruh pengendara, terkhususnya pengendara sepeda motor agar tidak berteduh saat hujan turun di bawah flyover maupun underpass karena hal tersebut kerap kali menyebabkan kemacetan lalu lintas. Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di 1500669 dan juga melalui SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembalikan dari studio. Baik, Brigadir Satria, terima kasih atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Polresta Barelang memusnahkan narkotika jenis sabu seberat 3.000 gram atau 3 kg yang dilakukan di Mapolresta Barelang pada 7 Desember. Pemusnahan sabu ini merupakan hasil dari pengungkapan 4 kasus berbeda. Polresta Barelang memusnahkan barang bukti dari 4 kasus tindak pidana narkotika jenis sabu bertempat di Mapolresta Barelang pada Kamis 7 Desember 2023. Pemusnahan dipimpin langsung AKBP Syafruddin Semidang Sakti. Dari pengungkapan kasus tersebut, sebanyak 4 orang tersangka turut diamankan. Wakapolresta Barelang AKBP Syafruddin Semidang Sakti mengatakan,
pemusnahan narkotika jenis sabu seberat 3.057,22 gram. Hasil barang bukti pengungkapan 4 kasus tersebut juga sudah melalui uji laboratorium terlebih dahulu, sehingga keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu yang telah terbukti merupakan narkotika asli dilakukan pemusnahan oleh Polresta Barelang bersama jajaran. Dari pengungkapan barang bukti tersebut, Polri berhasil menyelamatkan 30.572 jiwa manusia dengan asumsi 1 gram sabu dikonsumsi oleh 10 orang. Sebanyak 3.057,22 gram. Ini merupakan berat neto ataupun berat bersih yang akan kita musnahkan. Adapun barang bukti berat secara berat neto tersebut itu diperoleh dari beberapa LP, yaitu ada 4 laporan polisi ataupun 4 TKP yang telah dilakukan terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Uji narkotik tes dulu ya, sehingga kita bisa pastikan bahwasanya narkotika yang ada ini memang betul ini mengandung sabu-sabu. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Junto, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Tim Humas Polresta Barelang melaporkan untuk Polri TV. 4 orang sindikat jaringan narkotika lintas provinsi melarikan diri dari dalam rumah tahanan Mapolda Lampung. Mereka diduga merusak jeruji besi tahanan menggunakan gergaji. Polda Lampung pun beserta jajaran masih melakukan pengejaran dengan menyekat jalan di setiap pintu perbatasan. 4 orang tahanan yang melarikan diri dari rutan Mapolda Lampung diketahui bernama Asnawi, 29 tahun, M. Nasir, 31 tahun, Maulana, 33 tahun, serta Muslim, 36 tahun. Keempatnya merupakan warga Provinsi Aceh. Mereka melarikan diri dari rutan Mapolda Lampung pada 6 Desember 2023 dini hari, tepatnya pukul 3 waktu Indonesia Barat. 4 tahanan dinyatakan melarikan diri saat petugas mendapati gergaji besi tergeletak di dalam kamar tahanan dengan kondisi bagian ventilasi udara kamar mandi telah terbuka. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadila Astuti mengatakan tahanan yang melarikan diri merupakan tersangka pengedar dan kurir narkotika yang diamankan di Tres Narkoba Polda Lampung pada bulan Oktober dan November 2023 lalu dengan barang bukti ratusan kilogram narkotika jenis sabu. 4 orang tersebut, tahanan tersebut kabur melalui jeruji kamar atau jeruji kamar mandi dari sel 7 tersebut. Kemudian saat ini dari Direktorat Krimpum, tim TK 08 dibantu juga dari tim Direktorat Narkoba juga oleh seluruh peras jajaran melakukan pengejaran kepada 4 tersangka atau 4 tahanan tersebut yang sudah kabur. Seperti biasa, jam 1.30 dini hari, petugas piket jaga tahanan melakukan pengecekan tahanan. Saat itu masih lengkap jumlah tahanannya. Kemudian namun sekitar pukul 3 ada salah satu rekan dari tahanan tersebut melaporkan, berteriak kepada petugas jaga bahwa keempat orang tersebut sudah tidak ada di kamarnya. Sehingga langsung petugas jaga melakukan pengecekan dan mengamankan seluruh tahanan yang ada di Direktorat Takti Polda Lampung. Ya, mereka menggergaji jeruji yang ada di selnya untuk melarikan diri. Ada 2, kalau nggak salah 2 jeruji yang digergaji ya, untuk mereka bisa melarikan diri. Polda Lampung masih melakukan pengejaran terhadap keempat tahanan yang melarikan diri, salah satunya dengan menyekat jalan di setiap jalur perbatasan pintu keluar masuk menuju Provinsi Lampung. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali.